Ya, jadi selain nilai kelayakan berita, yang juga penting adalah tag-nya. Jadi cantolannya, cantolan beritanya. Misalnya ketika Anda ingin merilis sesuatu tentang Hari AIDS dunia gitu, atau tentang AIDS misalnya, AIDS itu akan lebih punya cantolan ketika ada tag berupa peringatan Hari AIDS dunia bulan Desember, atau ada launching program baru dari Kementerian Kesehatan terkait itu. Jadi tidak selalu booming tapi dia setidaknya punya cantolan, punya tag. Paham ya maksudnya? Mbak Putri gimana menjawab pertanyaan Mbak Putri atau tidak? Iya Pak Wahyu, saya bisa memahami. Cuman mungkin karena kami belum terbiasa dengan hal-hal yang berbau tulisan populer, menghasilkan tulisan yang populer. Suaranya Jadi tidak mungkin hilang sih. menurut saya mungkin perlu kepekaan itu diasah mungkin ya. Jadi kepekaan untuk memahami eh, nilai yang penting dari suatu media itu kan antara satu media dengan yang lain itu berbeda-beda. Jadi mungkin kepekaan kita untuk memahami media ini sebenarnya filosofinya apa, lalu berita apa yang menurut dia menarik untuk dimuat dan sebagainya. Nah itu mungkin, jadi di samping kita mengasah keterampilan untuk menulis, kita juga harus mengasah kemampuan untuk melihat, memilah-milah media mana yang tepat untuk kita jadikan sebagai tempat untuk menyasarkan tulisan kita ini. Seperti itu ya Pak mungkin. Ya, ya itu satu hal yang juga penting itu tadi ya, mencari tag yang tepat. Jadi saya membayangkan teman-teman membuat, nanti sebetulnya di akhir nanti saya ada beberapa saran, teman-teman membuat kalender peristiwa gitu, atau kalender kerja yang menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun. Misalnya ada peringatan hari kesehatan lingkungan, atau hari puskesmas, atau hari AIDS, atau hari pengendalian tembakau, atau hari apa yang lain, itu semua bisa jadi momen-momen ketika Anda mengadvokasi hasil riset tertentu yang cocok untuk momen itu. Jadi tidak hanya memahami bagaimana media berpikir dan bagaimana media, apa skala prioritas sebuah media ketika melihat peristiwa, tapi juga menyesuaikan diri dengan momen yang menyediakan peluang memaksimalkan hasil advokasi riset teman-teman. Itu kira-kira. Nah, pertanyaan lain atau kita bisa masuk ke teknik menulis? Cukup ya? Ya Pak Wahyu, silakan dilanjutkan Pak ke sesi yang kedua tentang teknik penulisan populer. Ya, selebihnya dari slide itu bisa dibaca. Nanti kalau ada pertanyaan saya bisa ditanya belakangan juga, tidak apa-apa. Oke, kita masuk ke teknik penulisan populer. Di konten media itu selalu ada dua, ada news dan ada commentary. News itu tentu saja adalah kontennya, itu dibuat oleh redaksi. Beberapa bagian bisa jadi dibuat oleh wartawan lepas yang bukan bagian dari redaksi, tapi pada dasarnya konten atau news itu dibuat oleh teman-teman wartawan. Nah, bagian kedua atau adalah komentari atau opini. Nah, disinilah biasanya ada kesempatan untuk publik di luar redaksi untuk berkontribusi, memberikan sumbangan konten. Opini sendiri ada dua, yaitu opini redaksi dan opini pembaca. Opini redaksi itu bisa Anda baca di editorial atau di baju rencana atau di biasanya banyak istilah untuk menyebut
bagian ini, tapi pada intinya itu adalah opini redaksi, opini milik redaksi yang menjadikan posisi redaksi dalam isu-isu yang dianggap penting. Nah, kemudian bagian kedua adalah opini pembaca. Di sini teman-teman punya peluang untuk masuk. Nah, bagaimana sebetulnya teknik menulis efektif? Pertama, penting untuk menyadari kenapa menulis yang efektif itu diperlukan. Saya selalu merujuk kepada kisah ini ketika Hari Suryadi, itu kolega saya, mantan wartawan Kompas yang sekarang jadi aktivis jurnalisme publik atau citizen journalism, itu mengajar penduduk di pedalaman Kalimantan Barat bagaimana menuliskan pengalaman mereka untuk media, dan dengan efektif tentu saja. Nah, keterampilan itu bisa mengubah hidup mereka karena banyak peristiwa yang mereka alami, banyak hal yang mereka selama ini derita. Mereka menjadi korban perluasan perkebunan sawit misalnya, banyak hal yang selama ini mereka rasakan, mereka pikirkan, mereka rasakan, itu sekarang dengan kemampuan menulis secara efektif itu bisa dibagi kepada publik yang lebih luas. Kemampuan untuk mentransfer apa isi kepala mereka kepada orang lain secara masif melalui media itu sebuah kemampuan yang bisa mengubah hidup mereka, dan itu kenapa semakin banyak orang yang bisa menulis secara efektif akan semakin baik untuk keseluruhan publik. Kemudian kalau itu sudah dipahami, maka kita juga harus belajar apa teknik mendasar, apa yang paling mendasar yang dibutuhkan untuk menulis efektif. Sebetulnya sederhana sekali. Yang dibutuhkan cuma dua hal. Yang dibutuhkan adalah pemahaman Anda tentang apa sih yang mau Anda tulis, dan pemahaman tentang apa elemen mendasar yang dibutuhkan dari sebuah tulisan yang efektif. Jadi Anda harus tahu apa yang mau Anda tulis, dan Anda harus tahu panduannya atau pedoman dari sebuah artikel yang efektif itu seperti apa. Dan tidak ada cara yang lebih efektif untuk mengetahui ini selain terus menulis. Itu problemnya. Jadi kalau Anda tidak menulis sama sekali gitu, ya agak susah untuk kemudian sampai kepada titik ketika Anda bisa mengatakan saya sudah menguasai keterampilan menulis efektif. Saya punya program mentoring juga dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang ekstraksi sumber daya alam, pertambangan dan seterusnya. Mereka ingin belajar menulis gitu. Mereka bikin program 3 bulan dan harusnya setiap minggu mereka menulis dan saya memberikan evaluasi. Tapi ternyata setelah program berjalan 2 bulan itu yang tidak ada tidak seperti yang dijanjikan semula. Jadi tidak ada tulisan yang secara berkesinambungan disampaikan ke saya. Akibatnya ya kemampuan penulisannya juga tidak beranjak banyak gitu. Jadi selalu problemnya adalah seberapa sering Anda menulis, seberapa banyak Anda menulis. Semakin sering Anda menulis, semakin banyak yang bisa Anda pelajari. Jadi menulis itu tidak seperti keterampilan lain yang mungkin bisa Anda baca dan Anda bisa paham gitu. Menulis itu seperti naik sepeda, jadi harus sering-sering latihan. Kalau tidak pernah nulis ya pasti tidak akan pernah bisa gitu. Sederhana itu. Oke. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin tidak akan cukup waktu untuk semuanya, tapi selalu Anda bisa baca apa yang ada dalam slide itu, dan selalu Anda bisa mengirim email pada saya dan memperdalam, mengelaborasi apa-apa yang Anda anggap penting untuk saya perjelas. Oke, jadi kita mulai dengan tentu saja hal pertama yang harus Anda tentukan
sebelum menulis adalah menentukan untuk siapa Anda menulis, siapa pembaca Anda. Apakah pembaca Anda orang kalangan expert, pakar, atau orang-orang awam, orang yang membaca media koran gitu di pagi hari. Dia bisa insinyur, dia bisa juru ketik, dia bisa siapa saja. Itu tentu saja pendekatannya akan berbeda. Tujuan menulisnya apa? Untuk mempromosikan sebuah gagasan, untuk mempertahankan sebuah posisi, atau untuk apa? Itu juga penting untuk ditegaskan, disadari sejak awal. Kemudian berikutnya adalah apa sih dampak yang Anda harapkan dari tulisan itu? Itu juga penting. Apa perubahan yang Anda harapkan dari tulisan Anda? Anda harus selalu berangkat dengan ambisi untuk tulisan Anda punya dampak, tulisan Anda punya sesuatu yang sebuah misi, sesuatu yang ingin Anda capai. Itu penting supaya seluruh tulisan Anda menjadi passionate, menjadi punya gairah yang tertentu, gitu, punya misi. Nah, nanti saya akan perkenalkan salah satu metode yang efektif untuk membuat tulisan itu jadi lebih bernas adalah dengan menyisipkan kisah manusia atau kisah narasi tentang manusia. Jadi apapun topik yang Anda pilih untuk tulis, sepanjang Anda bisa mengaitkan itu dengan kisah manusia, tentang penggalan narasi tentang hidup seseorang, maka biasanya tulisan itu akan jauh lebih efektif jika itu Anda lakukan. Oke, formatnya. Format penulisan itu ada macam-macam, tapi ini tentu saja kita sudah fokus dari awal. Ini kita sedang berdiskusi tentang tulisan untuk di media, ya, dari artikel untuk media massa. Nah, tentu saja kalau untuk artikel media massa, Anda harus ketahui yang paling mendasar adalah berapa panjang. Ada media yang menerima tulisan sampai 7.500 karakter, misalnya sekitar 2 halaman A4. Ada juga yang menerima tulisan jauh lebih pendek dari itu, 1.500 sampai 4.000 karakter. Penting sekali untuk membuat berita, membuat artikel seperti format yang diharapkan oleh media itu. Jadi kalau medianya hanya punya space untuk sebuah artikel sepanjang 2000 atau 2500 karakter, maka kalau Anda mengirim artikel yang panjangnya 10.000 karakter, jauh lebih besar, jauh lebih panjang dari yang seharusnya, maka hampir pasti tulisan itu tidak punya peluang untuk dimuat. Jadi penting sekali sejak awal teman-teman memahami, misalnya Anda ingin nulis untuk Kompas, atau Anda ingin nulis untuk Jakarta Post, atau Anda ingin nulis untuk Tempo, sebetulnya mereka mintanya berapa panjang tulisannya. Itu yang pertama-tama penting. Teknis memang. Nah, berikutnya setelah itu Anda tentu saja harus memahami bahan yang mau Anda tulis. Ini macam-macam tekniknya, dan saya yakin sudah jauh lebih paham dibanding saya. Jadi saya hanya mengingatkan, kadang-kadang ada teman-teman yang teknik menulisnya itu langsung saja mulai menulis gitu, jadi tanpa harus membuat oret-oret, membuat catatan-catatan, mind map atau knowledge tree atau apapun, itu langsung mulai nulis karena diharapkan nanti tulisan itu mengalir. Nah, pengalaman saya model seperti itu kurang efektif. Meskipun tulisan itu pedagangnya selesai, tetapi biasanya akan butuh waktu lebih panjang ketimbang Anda bikin strukturnya lebih dulu. Jadi hal pertama yang harus Anda lakukan setelah tadi itu adalah membuat strukturnya, membuat kerangka dari tulisan.
Nah, ini mungkin terdengar klise karena ini sudah kita pelajari sejak SD, yaitu sebelum mengarang buatlah kerangka karangan gitu kan. Tapi ternyata memang begitu, memang efektif begitu, buatlah strukturnya. Jadi tulisan itu harus sudah selesai dulu di kepala Anda. Tulisan itu tidak terbentuk ketika Anda memencet touch di keyboard laptop dan baru kemudian mewujud dalam program MS Word, tapi itu sebetulnya sudah selesai di kepala Anda. Jadi Anda coret, Anda tuangkan dalam bentuk struktur, dalam bentuk rangka atau outline. Anda tentukan apa gagasan pokoknya, bagaimana gagasan itu dikembangkan, apa dasar posisi yang Anda ajukan itu, apa buktinya, apa alasan-alasannya, apa contoh-contohnya, dan seterusnya. Setelah semua tertuang dalam outline itu, baru Anda mulai menyusun pengembangannya dalam bentuk artikel. Jadi tulisan itu sudah harus selesai dulu dalam outline-nya, bukan selesai sambil jalan begitu. Sudah harus selesai dulu di outline, baru kemudian dituangkan. Nah, ini juga yang terjadi dalam proses kami di Tempo. Jika kami mulai membuat tulisan-tulisan di Tempo, tulisan berita di Tempo kan biasanya 3 halaman atau 4 halaman panjangnya. Itu juga selalu dimulai dengan outline. Nah, outline itulah yang didiskusikan. Jadi yang didiskusikan itu bukan tulisan akhirnya, tapi pertama-tama outline-nya dulu, kerangkanya dulu yang kemudian kita obrak-abrik. Jadi kita pertegas kenapa harus dimulai dengan ini. Tes 1 2. Apakah masih terdengar? Masih Pak Wahyu, silakan dilanjutkan Pak. Oh masih, sorry. Saya di sini ada tulisan connection loss.